initial condition atau initial pressure pada sistem yang horizontal kita tadi yang paling sederhana, gampang, tadi sudah didefinisikan di awal, yaitu bahwa P pada T sama dengan 0, artinya P mula-mula adalah P0. Pada I sama dengan I1 sampai N, artinya di segala titik, dari titik 1 sampai titik N, tekanannya sama, yaitu P0. Itu initial condition kita. Oke ya. Nah, jadi dengan oke, kita baca aja gitu ya. Solution of the difference equation. Nah, having derived the difference equation above, setelah kita menurunkan semua persamaan difference tadi, gitu ya, dan kita punya grading system, dan kita punya boundary condition, dan kita punya initial condition. Boundary condition itu untuk space, initial condition untuk time. Kita bisa solve for pressure. Kita bisa solve for pressure. Saya bisa tahu tekanan di segala titik, tekanan di segala waktu. Oke. However, namun ada satu isu yang perlu kita diskusikan. Oke. Di dalam kita menurunkan aproksimasi kita, dalam kita mendapatkan aproksimasi atau pendekatan kita mengassign a time level of T to the terms in the Taylor series. Jadi kita pakai T. Oke, kita pakai T seperti yang tadi saya bilang ya. Tentu saja kita juga bisa pakai T plus delta T atau T plus delta T per 2. Sama aja, secara prinsipal tidak ada bedanya. Mau kita T plus delta T atau T plus delta T per 2, sama aja. Artinya kita bisa menghitung tekanannya harian, bulanan, per jam, atau tahunan. That's okay. Oke. Nah, sekarang ada explicit formulation. Itulah explicit formulation ya. By approximation of all the terms at time T, ketika kita pakai semuanya T, we obtain a set of difference equation that can be solved explicitly for average pressure in the grade blocks for each time steps gitu ya, as follow. Below we give the expression for the case of constant pressure boundary condition. Jadi kita punya kondisinya constant pressure, itu kondisi batas kita. Jadi saya punya data sumur, tekanan sumur, dan saya punya data satu lagi, yaitu tekanannya konstan. Oke. If rate conditions are used, jika kita pakai boundary condition untuk rate gitu ya, the expression bisa dimodifikasi jadi kayak gini. Oke, kita ikuti aja dulu penyederhanaan atau teknik-teknik yang dia lakukan. Oke, in this case, all the time levels itu sudah pakai T plus delta T. Ya, jadi kita, which now will be of backward type, gitu ya. Jadi bisa juga kayak gini. Perhitungan kita, metode perhitungan kita juga bisa kayak gini. Yang nggak akan kita yang menghitung, tapi komputer, gitu ya. Nanti komputer akan menghitung mana yang paling bagus hasilnya, itu yang kita cari. Apakah pakai T, atau T plus delta T, atau T plus delta T per 2. Oke. Nah, now dengan semuanya ini, teman-teman ya, kita udah mulai banyak nih, persamaan kita udah mulai banyak nih. Now we have a set of n equation with n unknowns. Nah, kita udah mulai mendekati the real problemnya nih. Saya punya persamaan sebanyak n dan unknown parameter saya n yang harus dipecahkan secara simultan. Saya harus memecahkan ini di waktu yang bersamaan, simultan. Sementara saya hanya punya boundary condition, saya hanya punya initial condition. Selebihnya harus dihitung secara simultan semua persamaan ini. Kalau saya punya gradingnya 1 juta, ya harus dihitung bersamaan. Gitu ya. For simplicity, supaya sederhana, kita bisa bikin kodenya. Kodenya kira-kira seperti ini. Hanya 1 baris. Tapi sebenarnya ini tuh banyak baris.
Karena ada AI, ada BI, CI, DI, dan AI-nya itu, AI itu 1, I-nya itu bisa 2 sampai N. Ini B1, BI, panjang lah sebenarnya. Oke ya. Tapi disederhanakan jadi 1 ini, tapi sebenarnya dia banyak. Banyak set ya. Ada N equation. Bisa 1 juta equation, atau 1000 equation, 1000 unknown gitu ya. This linear set of equation may be solved. Jadi semua persamaan ini dapat dipecahkan for average block pressure using, for instance, Gaussian elimination method. Itu cerita lain. Itu teknik yang namanya Gaussian. Jadi dia pengen tahu pada saat yang bersamaan dengan jumlah equationnya sekian banyak gitu ya, berapa tekanan di segala titik. Nah, jadi ada namanya Gaussian elimination method. Oke. That's almost the end of the story. Gitu ya. Jadi istilahnya oke lah, kita sudah sampai di sekian persamaan. Dan nanti akan dieliminasi dengan teknik Gauss elimination. Nanti kita akan bahas itu di kelas yang lainnya. Kita bisa solve. Intinya saya tahu tekanan saya di sini, di situ, di sana. Saya bisa tahu pada waktu sekarang, besok, 1 tahun lagi, saya bisa tahu dengan persamaan-persamaan ini. Sekarang ada lagi yang namanya Crank-Nicolson formulation. Oke, ini 2 slide terakhir ya. Crank-Nicolson ini juga mungkin teman-teman sudah belajar di metode numerik ya, I don't know. Oke. As mentioned above, seperti yang sudah kita bahas di atas, kita juga punya possibility of writing the equation at time level between T and T plus delta T. Artinya, T plus delta T per 2. Nah, si Crank-Nicolson memakai T plus delta T per 2. Untuk apa? Kita ikuti dulu kenapa dia pakai T plus delta T per 2. Pasti dia punya maksud. Oke? Kalau dia pakai T plus delta T per 2, we may write the difference equation jadi seperti ini. Persamaan dia. Oke, ini yang dilakukan oleh Crank-Nicolson, pasti dia punya maksud tertentu. Since the pressure at defined at times level T dan T plus delta T, gitu ya. Jadi yang kita tahu adalah T dan delta T. Gitu ya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya T plus delta T per 2. We cannot solve this equation as it is. Jadi kita nggak bisa semerta-merta langsung bisa memecahkan ini. Karena kita nggak tahu sebenarnya tekanan pada T plus delta T per 2 itu kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah tekanan pada T, misalnya tekanan pada hari ini, dan tekanan pada T plus delta T. Kita tahu tekanan 1 minggu lagi misalnya. Tapi di antaranya kita nggak tahu. Okay? Therefore, kita bisa lakukan rewriting gitu ya. The left side, bagian yang kiri, sebagai average dari explicit dan implicit. Jadi dia melakukan hal seperti ini. Jadi dia pakai setengah sekarang. Karena asumsinya T plus delta T per 2. Dari setengah dikali suku yang kiri. Nah, ini gampang bagi komputer. Karena komputer tahu I plus 1, I min 1, dia ngerti. Komputer juga tahu T plus delta T, komputer tahu. Makanya the resulting set of linear equation yang dia dapat dengan si tekniknya Crank-Nicolson may be solved simultaneously just as in the implicit case. Okay. All the equations may be deducted from the explicit and implicit cases above. Jadi sebenarnya ini teknik yang dilakukan oleh Crank-Nicolson, tapi kira-kira sama kayak gini. Jadi ini implicit, metode implicit, yang tadi metode Crank-Nicolson. Ya, I know it may be a bit hard gitu ya buat kita ya, karena tiba-tiba langsung banyak nih notasi matematikanya. Tapi jangan takut. Engineer nggak akan melakukan ini gitu ya. Tapi sebagai engineer kita harus tahu cikal bakal simulator kita. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi simulator kita
pada dasarnya adalah pengen mengetahui nilai di segala titik. Oke, nilai di segala titik, tekanannya berapa, saturasinya berapa, flow rate-nya berapa di segala titik. Gimana caranya mengetahuinya? Caranya adalah semua yang sudah saya bahas dari yang slide awal sampai slide yang terakhir yang Crank Nicholson. Semuanya adalah modifikasi teknik matematika supaya saya bisa mendapatkan persamaan aljabar. Yang tadi banyak persamaan aljabar yang paling slide yang terakhir-terakhir tadi gitu ya. Jadi saya dapatkan persamaan seperti ini sebanyak n equation. N ini bisa 1000, 100, 1 juta. Saya dapatkan bentuknya kayak gini. Oke, semoga clear. Ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Silakan.